Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman sekalian, baiklah di sini saya akan mempresentasikan micro teaching dari sistem kendali ya di mana ya yang judul saya ambil yaitu tentang sistem kendali. Nah, langsung saya teman-teman yaitu sistem kendali otomatis dari anatomi dasar hingga ekosistem IoT dan smart building. Paradigma sistem kendali, sebuah sistem yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan suatu proses untuk menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus. Nah, bisa dilihat sini ada yaitu sebuah sistem kendalian dari mana itu dimulai dari niat manusia. Habis itu diolah dari sistem kendali, lanjut ke tindakan mesin sebagai outputnya. Mengubah perintah statis menjadi aksi otomatis yang terkontrol. Anatomi sistem kendali dimulai dari input. Jadi di sini masuk ke errornya. Di sini adalah pembanding selisih dari umpan balik. Langsung masuk ke controller, masuk ke prosesnya, langsung ke output. Dari output ke sensor. Nah, di sini didapatkan yaitu error sama dengan set point kurang output. Jadi di sini bisa dibilang yang garis oranye ini adalah umpan balik atau disebut dengan feedback. Di sini ada studi kasus umpan balik pada ruangan ber-AC. Bisa dilihat di sini yaitu di sini membahas tentang kendali AC yang dimana sistem kendali AC ini bekerja yaitu bagaimana dari sensornya sendiri. Jadi dimulai dari set point yaitu penggunaan atau mengatur remote di angka 25 dimulai dari sana langsung lanjut di mana di situ diproses. Nah, di proses ini kompresor mendinginkan udara hingga mencapai tepat 25 derajat Celcius, lalu menyesuaikan daya secara otomatis, lalu masuk ke sensor termostat membaca suhu. Ruangan saat ini adalah 30. Lanjut ke controller, controller AC memerintahkan kerja keras katanya gitu. Langsung di sini ada yang namanya error atau mendeteksi gitu. Sistem mendeteksi selisih suhu yaitu lebih 5 derajat Celcius. Di sini ada dua, yaitu untuk sistem kendali pembagiannya yaitu ada loop terbuka dan loop tertutup. Jadi apa perbedaan loop terbuka dan loop tertutup? Dari sini perbedaan yang sangat jelas yaitu mekanisme feedbacknya yang dimana loop tertutup itu menggunakan feedback gitu. Jadi di sini bisa dikategorikan menggunakan sensor. Nah, jadi loop terbuka tidak punya. Lanjut ke proses koreksi errornya. Kalau untuk loop terbuka itu pasif atau sesuai timer, kalau loop tertutup aktif atau otomatis. Lanjut ke tingkat akurasinya, ya pasti jelas loop tertutup tinggi dan stabil. Nah, kompleksitas dan biaya. Ya, ada harga, ada kualitas. Di sini bisa dilihat yaitu untuk loop tertutup dia lebih mahal dan kompleks, sedangkan loop terbuka sederhana dan murah. Contoh nyatanya yang untuk kita lihat benda yang menggunakan loop terbuka tertutup, contohnya kalau untuk loop terbuka yaitu kipas angin manual, kalau untuk loop tertutup AC ya, dan rice cooker otomatis. Di sini ada untuk penerapan sistem kendali dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya ada mesin cuci, di dunia industri juga ada meningkatkan produktivitas presisi yaitu transportasi dan teknologi modern yang dimana itu kayak smart home atau pemantauan jarak jauh. Jadi banyak penerapan sistem kendali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini pentingnya. Di sini sistem kendali itu ada 3 untuk pilarnya, yaitu apa? IoT, PLC, dan microcontroller. Evolusi otomasi melahirkan 3 struktur utama untuk skala yang berbeda. Microcontroller untuk skala mandiri, PLC untuk industri berat, dan IoT untuk interkonektivitas tanpa batas jarak. Nah, di sini ada sebuah chip komputer mikro yang luar biasa ya, atau lebih dikenal dengan microcontroller. Jadi microcontroller ini itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pasti CPU. Jadi CPU ini berfungsi atau pusat pengolahan data dan pengeksekusi logika program. Lanjut ke memori yaitu untuk menyimpan ya. Ada port I/O atau port input output, gerbang koneksi untuk membaca sensor dan menyalakan output.
Jadi outputnya seperti apa? LED dan motor. Jadi di sini ada timer atau counter, yaitu untuk mengatur waktu internal yang presisi. Berukuran kecil, hemat daya, sangat fleksibel, ideal. Sistem parkir dan lampu otomatis. Sini ada PLC. Nah, ini dia yang untuk di industri banyak terdapat PLC ini. Jadi bisa dikategorikan dengan nama jantung industri berat. Apa saja bagian dari PLC itu? Ya, yang pertama ada input modul, menerima ratusan sinyal dari saklar dan sensor pabrik. Itu CPU, otaknya ya, otak memproses logika di skala besar. Di sini ada output modul, menggerakkan aktuator berat seperti lathe, mesin, dan CNC. Lanjut ke power supply, dia punya power supply yaitu supply daya listrik stabil, anti interferensi. Lanjut di sini ada dia pakai ya. Dan di sini ada cartridge, apa itu? Tahan banting terhadap panas dan debu industri, mengurangi kebutuhan kabel fisik yang rumit, menjamin produksi berjalan 20/7 tanpa henti. Luar biasa. Dan di sini ada juga kendala industri, siklus pemindaian PLC, scale namanya. Yang pertama baca input, memeriksa kondisi seluruh sensor dan saklar secara instan. Yang kedua lanjut itu eksekusi program, menjalankan jutaan bars logika perintah di dalam CPU. Lalu dia memperbarui output, mengirimkan daya ke aktuator berdasarkan logika. Proses berulang ini berlangsung terus-menerus dalam hitungan milidetik, memastikan mesin industri memiliki respon seketika dan zero downtime. Dan di sini kita masuk yaitu IoT, menghapus batas tanpa jarak, pengendali yang luar biasa. Di mana IoT ini banyak terdapat kayak ya. Jadi arsitektur IoT ini sangat luar biasa, yaitu ada platform cloud dan aplikasi. Jadi apa maksudnya? Antarmuka smartphone untuk monitoring dan kontrol pengguna. Lanjut, yaitu ada jaringan internet dan router, jalur distribusi data nirkabel berskala global. Lanjut, dia juga punya microcontroller, itu berfungsi sebagai pengumpul dan pemformat data lokal. Lanjut, yaitu ke perangkat dan sensor fisik, mendeteksi suhu, cahaya, dan gerak di lokasi nyata. Dan ini contoh kayak mana IoT itu. IoT itu bekerja secara real time gitu. Contohnya itu untuk kebun, sensor mendeteksi kelembapan tanah berada di bawah set point kering. Lanjut ke pemrosesan. Contoh yang kita dipakai di sini mikrokontrolernya itu SP32, membaca data dan menerjemahkannya menjadi paket digital. Transmisi luar biasa, yaitu apa? Modul WiFi, menembakkan data tersebut ke server cloud melalui internet. Dan yang luar biasa hebatnya itu bisa kita kontrol dari jarak jauh. Aplikasi smartphone menampilkan notifikasi. Contoh yaitu untuk kebun mungkin petani, yaitu petani menekan tombol siram, mengirim perintah balik ke pompa. Jadi ya bisa kita contohnya kita punya kebun, jadi kita bisa siram otomatis dari HP saja. Lanjut yaitu di sini adalah otak yang kita sebut tadi, yaitu otak sistem kendali, yaitu ada 3 microcontroller, PLC dan IoT. Di sini ada klasifikasinya untuk skala dan habitat. Microcontroller yaitu elektronik skala kecil dan mandiri, dan untuk kekuatan dari microcontroller yaitu murah, fleksibel, dan hemat daya. Ada juga keterbatasan dari microcontroller yaitu kapasitas memori terbatas. Lanjut untuk PLC, untuk skala dan habitatnya lingkungan keras dan pabrik. Untuk kekuatan utama sangat tangguh, respon instan. Dan keterbatasannya itu harga instalasinya juga mahal, ada harga ada kualitas. Lanjut ke IoT, terdistribusi dan multi lokasi. Untuk kekuatan utamanya analisis data besar, kontrol jarak tak terbatas. Dan ada juga keterbatasan dari IoT, bergantung penuh pada stabilitas koneksi internet. Dan di sini ada untuk smart building, yaitu kita pakai 3 otak tadi. Wow, luar biasa. Di sini untuk manajemen terpusat, contohnya IoT. Di sini ada sebuah ruang yang mana kita menggunakan 3 sistem kendali tadi itu, IoT, PLC, dan microcontroller. Untuk IoT, manajemen terpusat, menarik semua data operasional ke dashboard tablet
building manager untuk pemantauan 24/7 dan efisiensi energi. Dan untuk PLC mengatur siklus mesin lift dan pendingin sentral berkekuatan tinggi untuk seluruh rantai. Dan microcontroller juga bekerja ya, menangani pintu otomatis dan lampu berbasis sensor gerak secara lokal. Dan ini dia, tiket menuju Dudika modern. Otomasi mengeliminasi error, hierarki kendali, data tanpa batas. Dan itu tadi, menguasai arsitektur ini bukan sekedar belajar teori, ini adalah penguasaan cetak biru teknologi masa depan. Dan itu tadi yang dapat saya sampaikan, yang dimana secara keseluruhan sistem kendali itu ada 3 otaknya, yaitu microcontroller, PLC, dan IoT. Dan untuk sistem kendali itu tersendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada tadi untuk loop terbuka dan loop tertutup. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari video micro teaching ini. Kalau ada kata yang salah dan tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.